Sekarang box nomor berapa untuk yang kedua? 5. Kita buka box nomor 5. Hil yang mustahil. Nah, apa sih kesempatan yang pertama? Silakan, Kuku. Mbak Nunung kan ini Sri Mulat udah dari bertahun-tahun lah. Gimana caranya bertahun-tahun gitu bisa konsisten sebagai Mbak Nunung yang dari dulu kita tahu gitu? Orang kalau bekerja itu kan harus punya tanggung jawab. Dan orang kalau bekerja itu harus bisa membuat nyaman lingkungan. Sekarang yang sedang saya alami itu, kalau kemarin-kemarin saya di Sri Mulat, udahlah di Sri Mulat gitu. Sampai sekarang yang muncul sekarang kan tahu sendiri, anak-anak baru, anak-anak muda itu. Gimana? Tapi itu bukan buat saya, bukan pesaing saya gitu. Guru-guru saya kalau untuk saat sekarang ini, karena memang eranya sudah beda. Kalau dulu di Sri Mulat perempuan kan nggak boleh lucu. Kenapa, Mbak? Nggak boleh kan? Kalau dulu itu katanya kalau perempuan lucu itu baru tahu. nggak boleh. Padahal kan Mbak Nunung aja lucu ya. Enggak. Jadi Sri Panggung, jadi pemikat. Justru kita tertariknya Tertariknya karena karena kamu Mbak lucu. Nunung. Nah, itu kan sekarang ini. Kalau dulu di Sri Mulat itu tabu, kalau perempuan lucu itu tabu, nggak boleh. Itu aturan di dalam Sri Mulat Di sendiri. dalam Sri Mulat sendiri, nggak boleh. Tapi dia tetap jadi semacam jadi objek kan. Objek jadi kayak Dari Sri mulai Panggung, tantenya ya. Mbak Nunung, almarhum Juju kan. Itu kan cuma jadi objek dari si Sri Iya, Panggung. karena dia pakai kebaya dengan yang cantik kan cuma jadi. Kalau aku dulu pakai baju-baju yang seksi-seksi, karena kan dulu cuma main di panggung ya. Iya. Sekarang kena KPI. Kalau sekarang memang nggak boleh. Mbak Nunung katanya dulu yang paling sering dikeluarkan dari grup ya. Iya, Kenapa sih, Mbak? pacaran. Maksudnya? Karena aku dulu tuh pacaran selalu salah sama suami orang terus gitu loh. Enggak, kalau saya baca cerita-ceritanya Mbak Nunung ini dari usia 9 tahun kan ya, Iya. sudah bekerja. Iya. Dan dari informasi nggak lucu sebenarnya kan Mbak Nunung kan? Saya itu sebetulnya cita-cita saya itu bukan komedian karena saya memang nggak bisa berkomedi dan saya nggak suka komedi, nggak suka. Jadi di Sri Mulat dulu kan ada bandnya. Saya itu cita-cita saya jadi penyanyi gitu. Jadi pada waktu umur 9 tahun saya masuk di Sri Mulat itu kalau liburan sekolah ya, saya nyanyi karena di situ kan punyanya tante saya sendiri. Saya nyanyi nanti kalau udah selesai masuk sekolah pulang lagi ke Solo gitu terus. Itu sampai umur berapa ya? Sampai umur 17 tahun baru saya dipindah ke komedinya sama Pak Teguh. Nggak tahu tiba-tiba aku nih apa lucu apa gimana Pak, tiba-tiba ditaruh di komedian dan aku bilang aku nggak mau di komedian, aku nggak mau, nggak bisa. Ya udah kalau nggak mau nggak usah kerja, pulang saja ke Solo terus. Nah waktu itu kan aku tuh memang dari kecil sampai detik ini tuh masih jadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi aku memang butuh banget pekerjaan. Jadi oh ya sudah kalau ditaruh di komedi ya sudah. Yang penting aku kerja gitu. Boleh dong supaya 2 bait Mbak sekarang. Lagu. Tepuk tangan dong, kasih semangat buat Mbak Nunung. Yeah. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Dulu Yang hitam enggak. Karena Mbak Nunung bilang hitam manis, langsung aja yang hitam manis kan yang ini yang hitam si Kuku nih. Kuku, ayo balasan dong. Tadi udah dinyanyiin sama Mbak Nunung, kamu harus punya sesaji balik dong Mbak Nunung. Iya. Ya udah kita ini ya. Tepuk tangan buat Kuku. Yeay. Numpang lo Mbak Nunung ya, numpang Numpang lewat Mbak Nunung. Numpang lewat ya. Mbak Nunung ini sangat dicintai banyak orang, banyak banget yang suka lah dari dulu sampai sekarang. Sampai banyak juga yang suka sama ketawanya Mbak Nunung. Pasti semua orang suka, kecuali satu, cleaner kayaknya nggak suka. Apa? Karena biasa kalau ketawa pipis kan. Wah, Mbak Nunung ketawa lagi di belakang. Kalau pipis itu memang turunan juga ya dari ibu saya itu kalau udah digoda anak-anaknya gitu, wah kamu mau masuk kamar mandi udah habis. Terus Mbak Nunung ini kan seperti tadi dibilang sama Mbak Virgi dari 9 tahun sudah bekerja. Berarti udah sangat sukses menumpuk harta segala macam tapi tetap sederhana. Makanya mungkin banyak yang suka karena tetap sederhana, nggak pernah gonta-ganti rumah, gonta-ganti mobil. Mungkin karena terlalu sibuk gonta-ganti suami. Jadi nggak gonta-gantinya fokusnya yang lain. Tapi kita mungkin tidak akan pernah lihat Mbak Nunung berolahraga sering-sering mungkin karena cara penyembuhannya kan lain ya. Jadi kita mungkin nggak akan ngelihat Mbak Nunung ke gym gitu. Karena mungkin beban yang ditanggung sudah terlalu banyak. Ada 50.
Jadi ngangkat-ngangkat 50 kg nggak berasa. Coba dulu 50 tuh, 50 keluarga. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Nunung. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat Mbak Nunung. Mbak Nunung, ini kan komedian anak sekarang ya. Iya. Beda ya sama zaman dulu nggak sih gaya-gaya yang lucunya? Kalau dulu zaman Sri Mulat, kita ngelawak itu kan nggak ada kreatif, nggak ada kayak apa itu, kayak properti gitu nggak ada. Udah ngelawak propertinya Sri Mulat itu cuma serbet, pembantu serbet itu aja, itu properti sama kemucing, udah itu. Kalau di zaman sekarang itu udah enak ya, udah ada kreatif, udah ada properti-properti yang disediakan apa-apa. Itu pun meskipun udah disediain apa, jadi kalau memang niatnya nggak bisa ya nggak bisa. Tapi aku percaya anak-anak yang sekarang muncul, anak-anak sekarang ini yang lagi merajai TV ini hebat-hebat semua. Baik. Oke Mbak Nunung, terima kasih. Itu tadi box tentang hil yang mustahil ya. Kita lanjut, box nomor berapa kali ini? Satu, kita buka box nomor 1. Tuh, ngompol padahal baru kita bahas. Nah, sebelum kita bahas box ini, ada satu video dari netizen yang ingin menyapa Mbak Nunung dan juga menyampaikan pertanyaannya. Kita lihat video yang satu ini ya. Hey, Mbak Nunung, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan luar biasa perjalanan hidupnya. Semoga dilancarkan, panjangkan umurnya dan dipulihkan kesehatannya. Ada yang saya mau tanya nih, apakah Mbak Nunung selama ini menjadi pelawak, kira-kira apa yang Mbak Nunung rasakan atau merasakan penyesalan dalam hidup ini? Terus yang kedua adalah apa sih resepnya Nunung bisa tampil begitu lucu? Oke, nah pertanyaan yang pertama tadi sebagai pelawak ya, ini sebagai pelawak, ada nggak hal yang paling membuat Mbak Nunung itu menyesal? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana sih resepnya bisa lucu, selucu ini? Ya itu tadi pada Karena saat aku kasus dari itu aja ya? waktu aku dari penyanyi dipindah ke komedian itu, aku tuh betul-betul tertekan. Itu bener-bener aku itu dilawakan tuh nangis. Jadi kayak Pak Asmuni almarhum kayak dan kebetulan aku itu di tengah orang-orang hebat gitu loh. Di tengah-tengah orang hebat, jadi jadilah Nunung gitu loh. Itu kalau yang ada, memang itu agak ada penyesalan ya. Terus kalau yang ya sebetulnya lucu itu kalau kita lucu sendiri tuh, kalau kita main lucu sendiri itu susah banget kayaknya ya. Pasti kan membutuhkan kita kan bermain kayak bermain itu mesti ada lawannya kan. Terus ada lawannya, apalagi chemistry-nya udah dapet. Terus sudah tahu, oh ini Nunung lagi nggak mood, ini lagi nggak apa gitu, mereka bisa nutupi. Kadang-kadang itu tidak lucu, itu akan bisa menjadi lucu loh kalau lawak. Ya kalau udah temennya sendiri yang ketawa, pasti penonton ikut ketawa. Padahal ketawanya penonton nggak tahu apa sih yang diketawain. Ya yang nggak lucu itu tadi. Nah, Mbak Nunung bilang pernah nggak mood. Apa yang bikin Mbak Nunung nggak mood? Ya saya ini kan manusia Mbak. Meskipun saya komedian kan saya juga manusia yang pernah punya masalah. Mungkin ya lagi ribut sama suami. Udah 2 malam nggak dikasih jatah. 2 hari nggak dapet jatah, terus langsung pulang dari ngelawak tuh minta jatah. Boleh. Atau tetap nunggu. Saya selalu nunggu di depan pintu. Agak mirip sama Anggora ya. Mestinya kan minta aja. Iya, tadi kan Mbak Nunung cerita ya bahwa ya betul kalau misalnya sekalipun itu pelawak, terus image-nya Mbak Nunung kan memang lucu, centil, ceria gitu ya. Dan ada masa-masa di mana moodnya lagi nggak gitu. Strateginya jadi apa untuk naikin moodnya supaya bisa tetap ada di panggung itu selain perasaan profesional? Spontan akan naik itu. Kalau udah dapet dari teman-teman itu tadi yang membantu, mereka itu udah tahu. Oh si A ini lagi nggak mood, si B lagi nggak mood. Kita udah tahu. Ya kita bantu gitu loh. Jadi enjoy the moment aja gitu ya. Tapi yang saya membayangkan menaikkan moodnya luar biasa. Baru di kemoterapi. Harusnya masih istirahat seminggu karena lemes. 3 hari kemudian dapat panggilan job ke Bandung luar kota. Ya bisa begitu kuat berdiri di atas panggung sementara baru kemoterapi, gimana caranya? Ya karena saya gini ya, pada saat saya sakit Kang Maman, saya sudah bisa menerima sakit itu. Ya walaupun pertama kali psikis saya yang kena ya pertama. Cuman kalau kayak bilang aku pasrah deh gitu, susah ya. Ya Kang Maman, kata-kata pasrah itu berat banget loh.
mungkin hanya bisa diucapkan di bibir aja, belum tentu sampai ke hati loh ya. Kata pasrah itu Tuhan, ya Allah aku pasrahkan semua di hadapanmu. Tapi kadang-kadang, tapi aku takut ya Allah. Masih ada gitu-gitunya bela-bela gitu. Itu ajar lah. Nah, Kang Maman, teman-teman dan juga Mbak Nunung ada video yang saya tunjukkan juga terkait dengan pengalaman hebat dan juga semangat Mbak Nunung dalam berjuang saat itu, Kang Maman. Ini dia, kita lihat. Buat semuanya yang nonton ini, aku mohon doanya ya, aku mau operasi, semoga semua dilancarkan, terus nggak ada halangan suatu apapun. Sekali lagi mohon doanya ya buat semuanya, amin. Tepuk tangan untuk Mbak Nunung. Iya. Mbak Hebat Nunung, ya. dari awal sampai titik ini saya sangat kagum ya. Mbak Iya. Nunung adalah orang yang benar-benar wanita kuat dan luar biasa hebat. Benar ya, setuju ya? Ya teman-teman setuju, semua? dan yang mesti dicontoh adalah dia juga ketika disuruh operasi dia operasi, dia nggak coba-coba mesti ke paranormal dulu, kemana ke obat-obat. Itu yang mesti dicontoh. Karena cancer itu memang harus medis. Nah itu, karena banyak ya di masyarakat kita Ya, juga yang yang kadang-kadang sampai nyoba, terlambat, kan. karena sehingga datang dalam Sebetulnya kondisi terlambat. herbal terus alternatif itu bukan nggak baik ya, Ya. baik, tapi ya kalau namanya cancer itu Good. harus medis. Nah itu yang mesti dicontoh oleh pemirsa. medis. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Nunung. Luar Luar biasa. Hidup kayak gini nggak mau. Aku harus bahagiakan dia. Aku harus kerja, nggak tahu kerja apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.